Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bisa mengudara lagi lewat online atau belajar online. Dari beberapa hari ini kita sudah libur panjang, libur Natal dan juga Tahun Baru. Mudah-mudahan hari ini adik-adik mahasiswa tetap semangat belajarnya meskipun hanya lewat online saja. Masih semangat, masih sehat dan juga selalu menjaga kesehatan semuanya. Baik, hari ini kita masuk di mata kuliah pengantar bisnis dan kewirausahaan. Hari ini untuk mata kuliah pengantar bisnis dan kewirausahaan ini ada materi yang dimana materi ini adalah pertemuan ke-9 dan juga 10, yaitu manajemen produksi dan operasi. Jadi manajemen produksi ini pasti semuanya sudah pernah dapat. Dulunya di SMA itu ada manajemen produksi ya, ada operasi. Itu kalau tidak salah ini adalah mata pelajaran ekonomi. Oke, baik, kita lanjut di materi selanjutnya. Baik, sebelum kita masuk di materi, kita masuk di tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini atau pagi hari ini adalah yang pertama mengenai pengertian dari manajemen produksi dan juga operasi, kemudian kegiatan manajemen produksi dan operasi, ruang lingkup manajemen produksi dan operasi, pengambilan keputusan manajemen produksi dan operasi, serta sasaran manajemen produksi dan operasi. Baiklah, kita masuk di pengertian manajemen produksi dan operasi. Jadi, manajemen produksi ini pasti kita tahu bahwa produksi ini adalah di mana kita harus membuat sesuatu dari bahan mentah sampai barang jadi dengan pengoperasian baik alat, bahan dan lain sebagainya. Di sini yang kita ketahui bahwa definisi manajemen produksi dan operasi adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menciptakan, mengkoordinasi, mengatur, dan mengelola operasional sistem dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki. Jadi seperti tenaga kerja, peralatan, mesin, tanah, bangunan, bahan baku, dan modal secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan barang atau jasa dengan biaya optimum untuk meningkatkan laba perusahaan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pengertian manajemen produksi dan operasi ini adalah sebuah kegiatan ataupun aktivitas ya. Jadi produksinya ini adalah bagaimana kita dapat menciptakan atau bagaimana kita dapat mengkoordinasikan dan juga mampu untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi ketika kita mau bangun suatu usaha ataupun bisnis, kita pastinya sudah tahu bagaimana kita mampu untuk memanage produksi dan juga operasinya. Jadi bagaimana kita memanage bahannya sehingga nanti akan tercipta suatu barang yang bermanfaat dan bagaimana cara mengoperasikannya. Bagaimana caranya mengatur dari bahan-bahan tersebut. Pastinya semua itu harus sudah direncanakan dengan matang ya. Sehingga ketika kita memiliki usaha itu kita tidak bingung, apa yang harus saya lakukan, ini produk apa yang saya akan hasilkan. Jadi kita sudah memiliki sesuatu yang memang harus kita ciptakan. Jadi apa ya yang harus kita buat, kemudian kita menyiapkan bahan, tenaga, dan juga alat-alat yang lainnya. Nah, di sini dikatakan bahwa menghasilkan barang atau jasa dengan biaya optimum. Artinya bahwa ketika kita mau memulai usaha, ketika kita ada usaha, pastinya bagaimana biaya itu bisa kecil atau bukan kecil tetapi bagaimana biaya ini bisa sedikit, tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar sehingga ini nanti bisa menghasilkan laba perusahaan. Karena tidak mungkin kita antara biaya dan juga pendapatan itu seimbang ya. Jadi biaya dan juga pendapatan harus ada selisihnya agar supaya kita dapat mendapatkan laba. Jadi misalnya untuk mendapatkan satu barang kita misalnya
harus dengan biaya 2.000. Tetapi harga jual ataupun pendapatan yang kita harus peroleh itu adalah misalnya 4.000 ataupun 3.000 ataupun 2.500. Jadi ada selisih untuk kita sehingga bisa mendapatkan laba. Lanjut, ini ada kegiatan manajemen produksi dan operasi. Jadi kegiatan manajemen produksi dan operasi ini ada 5. Yang pertama adalah pemilihan, perancangan ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai pemilihan, pastinya kita sudah harus apa saja yang akan kita produksi itu sudah pasti kita sudah memiliki pilihan-pilihan yang jelas. Jangan tiba nanti kita sudah menyiapkan modal tapi ternyata kita tidak tahu memilih usaha yang cocok untuk kita. Itu tidak bisa. Jadi sebelum memulai usaha pastinya sudah harus memiliki apa yang akan kita produksi. Kemudian perancangan ya. Jadi perancangannya adalah bagaimana kita mampu untuk berkreasi, bagaimana kita mampu untuk berinovasi, bagaimana kita mampu untuk memberikan suatu metode-metode yang memang mungkin saja itu adalah suatu kelebihannya kita. Jadi kita buat perancangan sedemikian rupa menarik untuk kita jual. Jadi memang harus sudah direncanakan dengan matang. Kemudian ini ada pengoperasian. Nah, kita tahu sendiri bahwa pengoperasian itu berarti sudah mulainya bekerja ya, atau kita sudah mampu untuk memulai atau memberikan suatu keluaran ya. Jadi keluaran ini adalah sama dengan forecast. Jadi forecast ini adalah sesuatu yang kita akan lakukan ke depannya apa saja. Jadi pengoperasian di sini itu setelah kita melakukan pemilihan, perancangan, pastinya juga ada pengoperasian. Dari apa yang harus kita lakukanlah suatu pengoperasian tadi. Baik itu kita sudah memberikan keputusan ataupun penjadwalan kapan kita akan lakukan ini dan kapan akan kita laksanakan usaha ini. Kemudian pengawasan ya. Jadi memang kalau tidak ada pengawasan juga setengah mati ketika kita membuat usaha atau membuat suatu usaha ya. Karena memang apalagi kalau produksi barang ya. Jadi produksi barang itu kalau kita tidak pengawasan, kita tidak tahu berapa persediaan, kemudian berapa yang harus kita kita rencanakan penjualannya ya, karena tidak ada pengawasan. Jadi memang pengawasan itu penting, baik tenaga kerjanya itu adalah kita sendiri untuk sebagai pengawas ataukah orang lain. Kemudian ada pembaharuan. Nah, di sini kalau memang sudah terjadi pengawasan dengan baik, adanya pengawasan itu berarti kita ada tindakan yang dimana nantinya apa yang terjadi kesalahan, apa yang kurang dan apa yang salah. Ini ada suatu pembaruan kembali ketika ada kesalahan. Nah, supaya semuanya berjalan dengan baik, semuanya harus sudah diperhitungkan dengan matang. Kemudian ruang lingkup manajemen produksi dan operasi ya. Jadi kalau kita berbicara ruang lingkup itu berarti luas ya. Ada beberapa di sini yang memang menjadi suatu ruang lingkup manajemen produksi dan juga operasi. Di sini kita berbicara untuk manajemen produksi dan operasi. Untuk ruang lingkup ini berarti kita berbicara mengenai input dan juga output. Jadi input ini apa? Input ini adalah barang-barang yang ataupun tenaga kerja ataupun yang lainnya yang dimana ini adalah untuk proses produksinya. Outputnya ini adalah keluaran dari barang ataupun bahan yang kita akan rencanakan tadi. Ini berupa baik barang setengah jadi, baik itu barang jadi ya. Nah, di sini kita harus mampu untuk menghasilkan secara efisien dan juga efektif. Jadi efisien itu juga dari segi biaya kita bisa mampu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Dari segi efektif ini waktunya juga bisa cepat. Kalau waktu cepat biaya juga pasti akan mengikuti. Yang pertama adalah lokasi ya, lokasi fasilitas. Nah, kita harus menentukan lokasi yang tepat ya untuk produksi. Kemudian plan layout and material handling. Nah, di sini adalah tata letak pabrik dan penanganan material. Jadi, misalnya kita punya usaha ini adalah usaha yang dimana bisa memberikan polusi atau dampak kepada masyarakat. Berarti kalau kita memberikan dampak,
kita tidak boleh sembarangan mendirikan suatu produksi ataupun memberikan pabrik di situ ya. Jadi kita harus mencari tempat yang dimana itu tidak dapat mencemari lingkungan kita. Jadi mungkin saja kita harus ketemu dengan air atau air yang mengalir sehingga limbah itu bisa dibuang ke sana. Jadi semuanya harus difikirkan dengan matang, jangan sampai nanti kita merusak lingkungan. Jadi usaha baru jalan setengah kita sudah diusir karena bisa mencemar lingkungan, sehingga ini harus kita ketahui tata letak pabrik tersebut. Kemudian perancangan produk. Nah, produk ini pastinya harus dirancang. Kalau tidak dirancang, tidak mungkin akan menjadi suatu barang yang akan kita gunakan atau yang akan kita jual. Kemudian ada perancangan proses, ada planning control, ada quality control ya, pengendalian kualitasnya, bagaimana tentang kualitas produknya kita ini, apakah ini sudah ada badan yang memang misalnya menangani produk kita, jangan sampai nanti produknya abal-abal karena tidak ada misalnya departemen dari kesehatannya ya, kemudian dari PRT-nya, IRT-nya dan lain sebagainya. Ini yang susah karena tidak adanya kelegalan. Jadi memang harus ada kualitas di dalamnya. Jadi kualitas itu bukan hanya dari segi kemasannya bagus ya, tapi kualitas itu semuanya ya. Jadi kita ini sudah dilindungi oleh aturan-aturan. Kemudian manajemen material. Nah, di sini ada juga lanjutannya adalah maintenance management, manajemen perawatan. Jadi kita tidak mungkin hanya menggunakan suatu produk yang memang ataupun alat-alat yang kita pakai produksi tadi hanya digunakan seperti itu saja tanpa ada perawatan. Pastinya harus ada perawatan. Inilah ruang lingkup manajemen produksi dan juga operasi. Baik, ini ada pengambilan keputusan manajemen produksi dan operasi. Jadi ini menurut Heiser, ada 10 keputusan manajemen operasional dalam mendukung misi dan menerapkan strategi. Yang pertama ini ada perancangan barang dan jasa ya. Ada kualitas. Nah, kualitas ini penting. Ada perancangan proses dan juga kapasitas. Ada pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sama sebenarnya dengan ruang lingkup tadinya. Nah, kalau di sini kita bisa melihat di sini ada pengambilan keputusan. Jadi kita itu tidak boleh gegabah mengambil keputusan ketika kita mau memproduksi suatu barang. Kebanyakan orang di sini hanya saling mengikut-ikut ya. Misalnya, oh dia jualan nasi kuning, saya juga jual nasi kuning ya. Apakah jualan nasi kuning untuk kita itu cocok? Nah, ini juga harus dipertimbangkan dengan matang. Tidak bisa usaha itu hanya ikut-ikutan saja ya, karena kita juga memiliki suatu keahlian atau juga memiliki skill yang berbeda dengan orang lain. Jadi jangan kita ikut tetapi bukan skill kita di situ. Jadi memang harus disesuaikan. Ya. Di sini ada pemilihan lokasi, tata letak, sumber daya manusia. Ini sumber daya manusia ini dan rancangan pekerjaan ini sangat baik ya, yang harus kita pertimbangkan karena sumber daya manusia itu penting untuk kita misalnya memperkerjakan orang lain di dalam perusahaan kita. Jadi kalau memperkerjakan orang lain itu kita harus tahu juga pendapatan kita mampu tidak untuk memperkerjakan orang tersebut. Kemudian produksi kita apakah mampu untuk diproduksi oleh beberapa orang. Jangan sampai kita mengambil misalnya lowongan pekerjaan itu 10, ternyata mereka hanya duduk-duduk tidak ada kerjaan. Nah, ini juga harus memang dirancang untuk sumber daya manusianya. Kemudian manajemen rantai pasokan. Pastinya ada persediaan ya. Jadi kalau dalam usaha itu kalau tidak punya persediaan setengah mati. Jadi jangan tiba-tiba habis beli lagi. Jadi kalau bisa kita sedangkan warung saja kita mempunyai persediaan. Persediaannya itu bukan hanya dari ayamnya, tempenya dan lain sebagainya, tetapi dari bumbu-bumbunya kita sudah memiliki persediaan. Jadi dalam usaha itu tidak boleh tidak memiliki persediaan, karena persediaan inilah untuk menjadi kekayaan kita. Maksudnya hartanya kita ya di persediaan tadi kalau orang usaha, karena kita tidak lagi membeli barang ketika habis, tapi kita sudah memiliki persediaan. Jangan sampai persediaan habis kemudian baru beli.
Ya kalau seandainya misalnya ini kalau misalnya terjadi biasa saja, tidak terjadi misalnya kelangkaan barangnya ataupun harga yang melonjak. Nah, tiba-tiba ada harga yang naik, kita yang akan kewalahan bagaimana cara menjualnya, nah dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah memiliki persediaan, kita sudah senang. Kemudian penjadwalan dan juga pemeliharaan. Sasaran manajemen produksi dan operasi yang pastinya ini menurut Kumar, yang pertama adalah tepat kualitas ya. Kualitas ini adalah yang harus kita jaga. Kualitas dari segi rasa, kualitas dari segi kemasan, kualitas dari segi dilindungi ya, kualitas dari segi kebersihannya dan segala macamnya yang memang kualitas ini akan kita jual pastinya. Ya, kemudian dari kuantitas. Nah, kuantitas ini pasti kalau kita berbicara kuantitas sudah tahu ya dari jumlahnya. Jadi, kalau misalnya harganya ada kenaikan barang jangan dikurangi dari segi kuantitas, tetapi tidak masalah dengan menaikkan harga. Tetapi kenapa kita tidak boleh mengurangi? Karena kuantitas ketika dikurangi, masyarakat pastinya nanti menilai kenapa ini tambah hari tambah kecil ya. Tambah hari tambah kecil, tambah hari tambah sedikit dan lain sebagainya. Jadi jangan memberikan suatu asumsi yang berbeda. Jadi kalau bisa dipromosikan, ini barang kami kuantitasnya sama tetapi harganya berbeda. Ini supaya orang tidak terjadi kekecewaan ya. Jadi jangan main jual kemudian kuantitasnya tidak diberitahu, nah nanti orang akan kecewa. Kemudian tepat waktu ya, jadi memang harus tepat waktu. Tepat waktu ini banyak, misalnya kita join dengan orang yang bagian di Jawa, harus sudah tepat waktu kita mengirimkan. Begitu juga barang yang juga kita akan produksi harus juga tepat waktu, semua harus di maintenance. Kemudian tepat biaya operasi atau produksi. Jadi kalau memproduksi suatu barang itu atau usaha, kita tidak boleh ini biaya yang kita lakukan ini terlampau besar sehingga kita tidak memiliki hasil ya, karena tidak mungkin kerja hanya sia-sia saja. Jadi memang harus biaya produksi itu kita hitung baik-baik, kemudian sampai dia barang jadi itu kira-kira berapa ya biayanya, dari produksinya, operasinya sampai barang jadi ini kira-kira berapa supaya tidak terjadi kesalahan. Makanya kalau kita sudah belajar mengenai pengantar bisnis dan kewirausahaan, kalau adik-adik misalnya belum ada pekerjaan, boleh misalnya jualan baju yang tidak tidak memproduksi ya, tetapi mengambil dari reseller dan lain sebagainya, kemudian kita jual kembali. Ini adalah sesuatu usaha juga. Jadi usaha itu bukan hanya kita nanti mendirikan pabrik baru usaha, tidak. Apapun itu yang memang menjadi suatu keahlian, menghasilkan uang, kita harus lakukan. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih adik-adik. Semoga selalu sehat, sukses terus, dan juga masih semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.